إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai sifat-sifat ibadah. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, terutama ibadah mahdhah, itu ada sifatnya. Jangan sampai kita sholat, saum, tawaf, sa'i, adzan, qomat, wudu, tayamum tidak memiliki sifat-sifat ini. Kenapa? Menjadi tidak sempurna. Karena ibadah itu memiliki sifat. Apa? Yang pertama, kemarin sudah ya, khudu'. Khudu' tadallul, mirip. Tunduk, patuh, enggak banyak nanya, enggak kritis. Enggak mungkin orang ibadah kritis. Ya. Yeah. Kalau sama dokter kritis masih boleh kan? Itu pun kan dokter enggak suka. Kenapa nggak boleh makan jeroan kambing, Pak Dokter? Dokter kurang suka ini. Tapi masih boleh lah. Apalagi bayar. Sesama manusia kan? Ya insya Allah masih dijawab. Walaupun mungkin agak kesel ya. Kalau sama Allah nggak mungkin. Kenapa mesti 7 kali ya Allah? Kenapa mesti 3 kali ya Allah? Kenapa mesti 7 anggota badan yang nempel ke tanah saat sujud? Kenapa enggak 6 saja? Kenapa mesti azan? Kan orang-orang sekarang udah tahu. Masing-masing udah punya jadwal. Ya. Tinggal lihat handphone masing-masing. Oh, ini masuk waktu, ini masuk waktu, gitu. Atau kenapa mesti orang udah setel aja pakai kaset, nanti otomatis, ya. Itu namanya bukan ibadah. Karena ibadah itu nggak boleh kritis. Jadi betul-betul tunduk setunduk-tunduknya. Sebagaimana selama ini yang kita lakukan, nggak ada yang nanya kan? Kenapa mesti takbir? Kenapa mesti ngangkat tangan? Kenapa mesti nunjuk dengan jari? Nah, sifat ibadah seperti itu. Khudu, azil, tazallul. Jadi betul-betul terhadap perintah Allah, masuk akal nggak masuk akal, sami'na wa ta'ana. Jangan sekali-kali nanya. Nah, kemarin sedikit kita menyayangkan, hari ini sayang sudah tidak ada. Sudah tidak ada apa kemarin? Sudah tidak ada budak. Coba kalau masih ada budak, atau kita punya budak lah, baru semakin kita merasa betapa kita di hadapan Allah itu nggak ada harganya, nggak ada nilainya, nggak ada posisi tawar, nggak bisa ngomong ini, ngomong itu. Jauh lebih rendah daripada budak terhadap tuannya. Budak kan begitu, kemarin kita bahas ya kan? Keluar rumah aja nggak berani kalau tidak diizinkan oleh tuannya.
Pengin ini, pengin itu, nggak bisa. Ya, jalan kemana? Ya jangankan jalan, keluar rumah. Dan itu nggak boleh memang, harus taat kan? Bahkan dijanjikan 2 pahala, pahala double. Kalau kan ada 3 golongan manusia ya, asal dia sholat, yang lain dapat 1000, dia 2000. Asal dia saum, yang lain dapat 5000, dia 10.000. Asal dia baca Al-Quran, yang lain dapat 100, dia 200. Pokoknya pahalanya selalu double. Itu ada 3 golongan manusia. Salah satunya itu budak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, beribadah, dan dia taat pula kepada tuannya. Jadi wajib dalam Islam, budak taat kepada tuannya itu wajib. Dan tidak ada satupun ayat, satupun hadis yang membubarkan perbudakan, mengharamkan perbudakan, tidak ada. Perintah memerdekakan budak banyak, dan itu pahala besar sekali. Tapi mulai sekarang tidak boleh lagi memperbudak manusia, nggak ada. Bahkan zahir ayat di awal-awal surat Al-Mu'minun ya, itu memperbolehkan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, bahwa para lelaki haram melampiaskan syahwat birahi, nggak boleh. Kita semua lelaki melampiaskan syahwat birahi nggak boleh. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada 2, kecuali di 2 keadaan. 1 terhadap istrinya, 2 budak perempuannya. Ini menunjukkan bahwa boleh. Kata siapa? Mengharamkan. Kan ayat ini masih berlaku sampai hari ini, sampai hari kiamat. Bahkan kalau antum mau percaya sabda Nabi, masa nggak percaya sabda Nabi ya, nanti akan terjadi lagi, entah tahun 2000 berapa, atau tahun 3000, atau tahun 4000, hanya Allah yang tahu. Nanti akan muncul kembali perbudakan, dan kaum muslimin sebagai tuan, bukan sebagai budak. Budaknya siapa? Orang-orang kafir ya, terutama Yahudi dan Nasrani. Nah, ketika kita menyaksikan keadaan seorang budak, baru kita merendah di hadapan Allah serendah-rendahnya. Gak ada posisi tawar sedikit pun ya. Jadi seandainya kita yang setiap hari rajin sholat, tiba-tiba Allah pengen kita masuk neraka, kecil bagi Allah. Gak ada berat-beratnya, gak ada yang ditakuti oleh Allah, gak ada yang disegani oleh Allah. Tidak ada Allah malu kepada seseorang, kecuali dengan keadaan. Iya, Allah malu kepada semua orang yang mengangkat kedua tangannya, berdoa memohon sesuatu kepada Allah. Detik itu Allah malu sama dia tentunya, bukan karena dia jenderal, bukan karena dia ulama, bukan karena dia sahabat, bukan karena dia nabi, rasul, enggak ya. Tentang nabi, rasul kemudian besar di mata Allah, enggak ada yang besar di mata Allah. Allah mencintai para nabi, para rasul, betul, tapi bukan berarti para nabi, para rasul itu besar. Kalau besar, barangkali Allah enggak enak menyesatkan Azar, menyesatkan Kan'an, menyesatkan istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh, ayahnya Nabi Ibrahim, orang tua Nabi Muhammad SAW, semuanya disesatkan oleh Allah, dibikin kekal di neraka selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa mereka itu nggak besar di mata Allah. Kalau besar barangkali Allah nggak enak, sungkan. Jangan yang lain saja. Jangan bapaknya Nabi Ibrahim,
Jangan anaknya Nabi Nuh, Rasul pertama di muka bumi, manusia termulia di muka bumi, nomor 3 atau nomor 4 ya. Nomor 1 kan Rasulullah, nomor 2 Nabi Ibrahim. Nah, setelah itu berselisih. Yang jelas 5 ini paling mulia. Kalau istilah kita 5 besar. 5 besar manusia termulia di muka bumi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nggak ada apa-apanya di mata Allah. Allah cinta, Allah sayang, betul. Tapi bukan berarti menjadi besar di mata Allah. Kalau besar tadi ya, mungkin seluruh manusia yang dikenal oleh Rasulullah masuk surga semua. Mungkin manusia yang dikenal oleh Nabi Ibrahim masuk surga semua. Yang dikenal oleh Nabi Nuh Allah masukkan ke dalam surga semua. Karena Nabi Nuh besar di mata Allah, mungkin. Nggak ada yang besar di mata Allah. Itu para nabi, para rasul, apalagi kita. Maka kita akan semakin takut, semakin berharap, semakin memohon, semakin merengek. Betapa kecilnya, betapa lemahnya, betapa kita ini nggak ada apa-apanya. Dan mudah sekali bagi Allah kalau Allah mau sesatkan kita. Tiba-tiba murtad, tiba-tiba menjadi ahli maksiat, itu kecil bagi Allah. Maka haram kita merasa besar, merasa soleh, merasa bertakwa, merasa berilmu, merasa hebat di mata Allah. Ya. Maka lihat Rasulullah, manusia termulia di muka bumi, coba ucapan beliau di hadapan Allah, merasa serendah-rendahnya, merasa sebagai makhluk yang nggak punya harganya di mata Allah. Itu beliau manusia termulia di muka bumi, apalagi kita. Nah, bandingkan dengan torekot-torekot sufiyah itu, torekot-torekot sufiyah yang dengan sombongnya katanya mau menghadapi mungkar dan nakir, katanya kalau masukin ke neraka mau aku kencingin neraka, aku ludahin neraka, padam apinya. Innalillahi. Sombong, sesombong-sombongnya. Kemudian khusyuk. Tentu sifat ibadah adalah khusyuk. Diam, tenang, nunduk, ya kan? Mudah kalau anggota badan, ya, untuk tidak garuk-garuk, untuk tidak nengok kiri kanan, lihat ke atas, nggak boleh kan? Insya Allah mudah. Selama ini kita sholat diam, kadang-kadang gatal ditahan, ya kan? Bahkan ada yang berpendapat bergerak 3 kali, berturut-turut batal katanya. Ini pendapat yang keliru, pendapat yang salah. Mana mungkin bunuh ular cuma 3 kali gerakan, nggak mungkin kan? Itu kan perintah Nabi. Jika engkau sedang sholat, ada ular di dekatmu, maka bunuhlah dan jangan batalkan sholatmu. Enggak mungkin bunuh ular 3 kali gerakan, tak 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 mati. Oh, ahli kungfu itu ya. Tentu bisa 5 kali, 6 kali, 7 kali dipukul. Batalkah sholat? Tentu tidak. Orang Nabi yang menjamin, gitu ya. Nah, ketika tidak ada hal-hal seperti itu, tentu kita diam, nunduk, tenang, tidak tengok kiri kanan, khusyuk secara anggota badan, mudah insya Allah. Yang sulit hati khusyuk. Saat kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, hati kita ikut mengucapkan itu, maksudnya memahami kalimat itu. Saat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
hati kita ikut bahwa aku hanya mohon pertolongan kepada Engkau saja ya Allah, tidak kepada seorang jenderal, tidak kepada seorang wali kota, tidak kepada seorang kapolda, kapolri, cukup aku mohon pertolongan kepada Engkau. Ini yang tidak mudah, ini yang sulit. Jangankan kita, Umar saja pernah bilang apa? Umar pernah bilang apa? Masih ingat? Tadi sewaktu aku mengimami sholat, aku merencanakan pasukan berkuda aku taruh sebelah sini, pasukan pejalan kaki aku taruh sebelah sini. Ini menjelang jihad, menjelang perang. Itu sekelas Umar. Ya, pernah ketika sholat, ya tentu tidak terus-terusan ya, tentu tidak terus-terusan. Artinya untuk betul-betul khusyuk di hati kita dari takbir sampai salam bukan hal yang mudah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam sedang mengimami sholat, kalau tidak salah asar ya, ingat di rumahnya ada sebatang emas. Begitu salam, nggak biasanya langsung berdiri, melewati pundak-pundak jamaah, mengambil sebatang emas itu. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabat, tadi waktu aku ngimamin sholat, aku teringat ini. Berarti beliau ingat sesuatu. Itu sekelas beliau, Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi kita. Lalu beliau perintahkan untuk membagi-bagikan emas itu. Karena beliau memang sudah bertekad ya, untuk tidak menyimpan harta lebih dari 3 hari. Kan beliau pernah bersumpah, wallahi seandainya aku punya emas sebesar gunung Uhud, kayak apa itu? Seandainya aku punya emas sebesar gunung Uhud, maka akan aku habiskan dalam 3 hari. Buat apa? Ya tentu bukan buat foya-foya. Mana habis, foya-foya kayak apa menghabiskan emas 3 hari, emas sebesar gunung Uhud, berapa ton, berapa ribu ton. Ya, tentu untuk dibagi-bagikan. Untuk dibagi-bagikan tentu cepat. Inilah beliau manusia yang sangat-sangat tidak takut miskin. Ini berbanding terbalik dengan kita rupanya. Kita selama ini yang paling ditakutkan adalah miskin, bangkrut, ya, nggak laku, gagal. Itu yang paling kita takuti. Sementara dosa kita nggak takut. Ya. Bahkan ada yang lebih takut sama kolesterol daripada dosa. Ya, dosa nggak takut, nggak sholat nggak takut, nggak saum nggak takut, bahkan zina, minum khamr, berjudi nggak takut, sama kolesterol takut setengah mati. Padahal halal ya. Dan jangan bicara tentang sholat khusyuk, jangan. Sebelum sholat seperti yang Nabi contohkan. Jangan bicara dulu. Sama kayak orang bicara tentang sholat, tetapi nggak tahu wudu, kira-kira begitu ya. Kan sia-sia belajar sholat kalau nggak bisa wudu, ya kan? Nggak akan sah ya. Begitu pula jangan pernah membahas sholat khusyuk sebelum membahas sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Oleh karena itu antum selama ini sholat pakai usoli apa tidak, antum harus tahu ini dicontohkan Nabi apa tidak. Antum takbir tinggi,
atau terlalu pendek? Antum harus nanya dan harus tahu jawabannya. Yang dicontohkan oleh Nabi yang mana? Yang terlalu pendek begini? Apa yang tinggi begini? Karena wajib sama. Wajib sama. Kalau nggak wajib sama, mustahil Nabi bela-belain. Bela-belain sholat di atas mimbar. Beliau bela-belain sholat di atas mimbar supaya apa? Supaya para jamaah, sahabat, dan kita semua tentunya sholat mencontoh beliau. Beliau berdiri di atas mimbar, rukuk di atas mimbar, i'tidal di atas mimbar, kemudian ketika mau sujud beliau turun. Dan tentu mudah sekali karena mimbar beliau itu 3 tingkat. Untuk turun mudah sekali, sangat mudah sekali. Selesai sholat, beliau mengatakan seperti itu. Sengaja aku sholat di atas mimbar agar kalian melihat bagaimana caraku sholat. Diperkuat oleh sabda beliau, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian persis seperti caraku. Apa? Gerakannya tentunya. Gerakannya. Hatinya tentu kita nggak sanggup seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Gerakannya rukuk seperti ini, sujud seperti ini. Maka hampir semua sahabat meriwayatkan tata cara sholat Nabi. Aku melihat Nabi rukuk, seandainya ada seember air diletakkan di atas punggung Nabi, tidak akan tumpah. Berarti tidak mungkin begini, tidak mungkin begini. Pasti sejajar. Itu punggung Nabi. Kan banyak dari kita rukuk, tetapi ke bawah begitu. Karena kita berpegangan kan suka ada tuh anak-anak remaja ya. Bukan berpegangan di dengkul, tapi berpegangan di betis. Atau berpegangan ke dengkul tapi sikut ditekuk, ya tentu akan ke bawah. Biar lurus, kan badan kita sudah diatur oleh Allah ya kan, kecuali yang cacat tentunya. Berpegangan di dengkul, jari-jari jangan dirapatkan, tapi dilebarkan. Kan jari kita saat sholat itu ada yang rapat seperti ini, ada yang renggang seperti ini, ada yang pertengahan. Kapan rapat? Duduk, sujud, jari-jari harus rapat. Kapan renggang? Ruku. Kapan tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang? Ngangkat tangan, takbir. Semuanya direwayatkan. Dari takbir sampai salam. Maka kita harus peduli. Jangan tidak peduli, yang penting sholat. Rukuk sujud dari kecil juga begini. Memang ada yang lain. Banyak yang tidak contoh, yang tidak sama dengan cara Nabi, akhirnya tidak sah. Maka Nabi menyuruh seseorang, ini terkenal dengan hadis musi'us sholat. Sholli fa innaka lam tusalli. Salat lagi. Kamu tadi belum salat. Padahal udah takbir sampai salam. Nabi bilang, "Sholli fa innaka lam tusalli." Salat lagi. Kamu tadi belum salat. Salat lagi. Salat lagi sampai salam. Nabi ngasih salam. Ini luar biasa ya. Dia salah salatnya tapi benar salamnya. Banyak dari kita mungkin benar sholatnya, salamnya nggak benar ya. Jadi begitu habis sholat, mendekati Nabi lagi, salam lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Nah, sampai 3 kali ya, selesai sholat, mendekati kepada Nabi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau kita mungkin enggak ya. Kita mungkin enggak. Kita berempat semobil,
salah satu beli minuman atau ke toilet, masuk ke mobil lagi, salam apa tidak? Salam apa tidak? Sunnahnya salam apa tidak? Salam. Salah. Jarang bagi kita yang mengamalkan sunnah yang satu ini. Bahkan para sahabat itu bukan hitungan menit, mungkin hitungan detik berpisahnya. Ketemu lagi, salam. Jadi waktu itu para sahabat sedang berjalan. Ya mungkin puluhan atau ratusan ya, menjelang perang, jihad atau apa. Tiba-tiba ada pohon lumayan besar. Pohon lumayan besar. Maka para sahabat ada yang berjalan sebelah kiri pohon, ada yang berjalan sebelah kanan pohon. Setelah itu kan bertemu lagi tuh. Dipisahkan oleh pohon yang lumayan besar ini. Bukan besar sekali ya, tentu jarang pohon besar sekali di sana. Kan berpisah tuh beberapa detik. Begitu ketemu lagi karena dipisahkan oleh pohon tadi, saling mengucapkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini salah satu sunnah yang banyak kita tinggalkan. Nah, sahabat tadi salamnya benar, hanya sholatnya salah. Maka Nabi mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sholatlah lagi, kamu tadi belum sholat. Sholat lagi seperti itu lagi. Setelah 3 kali sholatnya tidak benar, baru Nabi ajari. Dari takbir sampai salam begini, tumaknina. Ini dijadikan pelajaran oleh para ulama bahwa sholat itu begini. Ya. Nah, setelah sholat kita sudah mengikuti sebagaimana yang Nabi contohkan, silahkan membahas tentang khusyuk. Baru bisa. Ya. Kalau belum, jangan. Kemudian inabah. Sifat inabah itu adalah anaba yunibu inabatan, cepat kembali kepada kebenaran. Kita ini kan bukan malaikat ya. Malaikat tidak diberi hawa nafsu, kita diberi hawa nafsu. Oleh karena itu, luput, salah, keliru, khilaf, pasti. Nggak mungkin di antara kita semulia apapun belum pernah salah, belum pernah khilaf, belum pernah luput. Bahkan Allah bilang apa kemarin? Kalau kita semua ini benar semua, baik semua, Allah bilang apa? Akan aku ganti dengan umat manusia generasi yang salah. Kemudian bertaubat. Karena Allah senang sekali ketika ada seorang hamba yang bertaubat. Nah, kalau nggak pernah salah, gimana mau taubat? Orang nggak pernah salah. Seperti para malaikat. Allah senang umat manusia ini salah, setelah salah bertaubat, mengakui kesalahannya, mohon ampun kepada Allah, memperbaiki diri dan seterusnya. Inilah inabah. Kemudian wal khasyah, takut. Jadi ketika ibadah itu bukan pasti aman, justru semakin takut. Kemarin kita singgung sedikit, orang yang merasa aman dari neraka, nggak takut azab kubur, nggak takut jahanam, nggak takut murka Allah, itu justru ahli taat apa ahli maksiat? Justru ahli maksiat, ya nggak ada takut-takutnya. Coba aja para artis, para pelacur, para pengedar narkoba berbicara tentang neraka, ketawa-ketawa. Justru semakin banyak dosa, semakin nggak ada takut-takutnya. Rasul itu, jangankan gempa bumi, jangankan angin topan, jangankan tsunami, cuman gelap, mendung gelap, para sahabat menyaksikan wajah Nabi penuh
penuh ketakutan. Itu baru mendung gelap. Lalu beliau berdoa, jangan azab kami sebagaimana engkau azab umat-umat terdahulu ya Allah. Teringat beliau kaum Ad, kaum Samud di negeri Aika, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh. Ketakutan beliau. Itu rupanya manusia semakin mulia, semakin sedikit dosanya, justru semakin takut. Nah, orang-orang yang gak ada kebaikannya, ahli maksiat, itu langit udah mau runtuh. Ini kan disebutkan kisah faminas sama, langit udah mau runtuh tuh, mau mengadab mereka. Ya, apa mereka bilang? Sahabum marku. Oh, itu tumpukan awan itu awan itu. Gak ada takut-takut. Padahal langit udah mau runtuh. Nanti akan terjadi. Menjelang hari kiamat, melihat langit sudah mau runtuh, ya mati semua. Bukan cuman mati, hancurlah. Ketiban langit kayak apa? Berapa miliar, berapa triliun ton ya? Begitu mau turun itu, sahabum marku, awan yang bertumpuk-tumpuk. Nah, di sini coba kalimat-kalimat kita ini mestinya kalimat-kalimat yang takut ya. Azab Allah, murka Allah. Jangan sekedar lempengan bumi bergeser, bencana alam, ya pantas ini kan memang angin dari sono gitu. Nggak dihubungkan Allah marah, Allah murka karena banyak maksiat. Mestinya kan seperti itu ya. Alhamdulillah kita ini dipertontonkan ya. Kita dipertontonkan, alhamdulillah. Masih ingat apa itu? Donggala, Palu ya. Kan baru beberapa tahun yang lalu kan. Sepertinya belum pernah kita saksikan ya. Tanah bisa jalan gitu. Ya pondasi semua hancur-hancuran ya kan. Likuifaksi itu kan. Nah, antum tahu seminggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, sebulan ada apa di situ? Insyaallah antum tahu kan. Luar biasa. Nah, termasuk gempa Jogja, Merapi meletus. Itu ada apa sebulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya? Kalau tsunami Aceh kan sehari itu kan. Sehari, luar biasa. Sehari setelah, sepertinya orang-orang di luar Aceh itu ya, Aceh kan mayoritas muslim. Sehari setelah di Aceh itu untuk pertama kali katanya, selamat, hari ini lahir anak Tuhan, 25 Desember. Oke. Sepertinya juga nggak meriah gitu ya, tapi itu pertama kali Natalan pertama kali di Aceh, 25 Desember. Tsunami Aceh tanggal berapa? Masih ingat ya? Iya, 26 Desember, sehari setelah itu. Sehari setelah Natalan pertama kali di Aceh. Setelah sebelumnya ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, memang mayoritas kaum muslimin kan di sana. Ya, muslimin ini, tapi nggak ada yang meraih kecuali hari itu. Sehari. Ya. Legetang, pernah dengar Legetang? Insyaallah dengar ya. Di Batur Dieng 1900 berapa? 54 kalau nggak salah ya.
Habis bukan satu desa, satu dusun. Satu desa kan biasanya terdiri beberapa dusun. Habis ya. Dan tidak bisa diambil mayat-mayatnya, nggak sanggup, alat berat nggak mungkin bisa masuk ke situ, orang di lereng gunung ya. Orang sana tahu semua. Kalau antum iseng-iseng pakai Google Map kan ada di situ desa yang hilang atau dusun yang hilang. Apa yang terjadi sebelum itu? Luar biasa, kemaksiatan luar biasa. Ini mestinya dijadikan pelajaran, dijadikan kurikulum SD, SMP, SMA ya, dikumpulkan itu. Yang Aceh, yang Dieng, yang Jogja kumpulkan, yang Donggala, Palu kumpulkan. Nih akibat kemaksiatan kepada Allah, akibat dosa-dosa manusia, langsung ditegur oleh Allah. Justru alhamdulillah jadi pelajaran, karena memang ini negerinya kaum muslimin. Kalau Jepang, Amerika, Eropa ya nggak ada pelajaran lah, orang kafir semua. Sekalian nanti sudah neraka semua, jahanam semua. Nah di Indonesia ini sejelek-jeleknya kan masih banyak kaum muslimin, maka dibikin pelajaran. Mudah-mudahan itu yang terkubur itu diampuni dosanya oleh Allah. Cuman lewat seperti itu. Tapi mudah-mudahan diampuni. Kan mungkin, ya bukan mungkin, pasti adalah bayi-bayi diampuni. Ada kebaikan di balik itu. Nah kalau negeri kafir udah dibiarkan oleh Allah. Sekalian nanti. Sebagaimana ratusan tahun Allah biarkan Fir'aun dengan dosa-dosanya, dengan kalimat sombongnya ana rabbukumul a'la, Allah biarkan sampai pada saatnya. Nah kalau kaum muslimin tidak, salah sedikit cubit, salah sedikit tegur, salah sedikit dibikin meriang, salah sedikit diingatkan, karena Allah sayang kepada kaum muslimin. Tapi tentu kita tidak mau nasib mengenaskan seperti itu. Kita maunya para sahabat, para tabi'in. Jadi akhirnya masuk surga, tapi di dunia juga mulia, menguasai bukan dikuasai, menjajah bukan dijajah, mendatangi negeri-negeri kafir bukan didatangi seperti sekarang ini ya. Warahbah, khosyah, rahbah mirip-mirip. Takut, karena memang minimnya bahasa Indonesia ya, miskinnya bahasa Indonesia, maka khosyah, rahbah sama. Yang beda raghbah. Antara rahbah dengan pakai ha, dengan raghbah pakai ghaib. Ya. Yang satu ketakutan, yang satu berharap. Raghbah. Bahkan raghbah saja kalau nanti menjadi fi'il madhi atau mudhari' itu akan menjadi berbeda tergantung huruf jar yang mengikutinya. Roghibaan apa roghibafi. Kalau roghibaan benci, kalau roghibafi senang. Ini luar biasa bahasa Arab ya. Maka dikatakan man roghiba an sunnati, barang siapa yang membenci sunnahku, kata Nabi, maka dia bukan golonganku. Kemudian wal mahabbah, cinta. Jadi sifat ibadah itu ada cinta, ada senang, ada cinta. Jadi jangan sampai kita benci. Maka jangan maksa anak-anak, takutnya nanti dia benci. Benci sholat, benci ilmu, benci pesantren, karena dipaksa. Karena ada anak-anak yang membenci pesantren, dengar pesantren itu trauma, karena dipaksa. Dan di dalam pesantren ya seperti itu, kita tahu lah. Kecuali tidak dipaksa, maunya sendiri, walaupun tentu tidak senyaman di rumah ya, tapi karena memang dia mau ya, baguslah. Jangan sampai kita maksa anak-anak kita
lalu menjadi benci terhadap ilmu, benci terhadap pesantren, benci terhadap ibadah, bukannya cinta. Kenapa? Dipaksa. Maka jangan memaksa. Yang ada kasih rangsangan supaya anak-anak kita itu menjadi gemar. Maka Ibnu Mas'ud itu kan pernah diminta, coba ditambah, jangan seminggu sekali ngasih pelajaran. Ibnu Mas'ud nggak mau. Agar apa? Agar jangan ada benci, bosan. Justru lebih baik begitu. Kaum muslimin nunggu-nunggu, masyarakat nunggu-nunggu, ya, ustadznya baru bisa ditunggu. Sifat pelajaran ilmu zaman dulu kan begitu. Udah pada siap, udah nunggu-nunggu, syekhnya nggak datang. Itu bagus daripada itu udah kumpul banyak itu, karena memang senang, cinta kepada ilmu. Dan itu seminggu sekali, ya seminggu 2 kali lah. Itu bagus. Dan itu kan banyak seperti itu. Sahabat pun juga begitu. Sampai pintu Nabi dilempar-lempar pakai kerikil kan. Khawatir Nabi ketiduran. Supaya Nabi keluar, supaya ngimamin salat tahajud, qiyamul lail, qiyam Ramadan, salat tarawih. Tapi Nabi tahu, Nabi nggak tidur, dia sengaja. Karena memang jangan membuat kaum muslimin menjadi bosan. Bikinlah cinta, berharap harus seperti itu. Udah pada kumpul, udah semangat ilmu, ustadznya nggak datang. Bagus daripada ustadznya udah datang setengah jam, jamaahnya belum pada datang. Diumumin, bapak-bapak, ibu-ibu, ustadznya udah datang ini, kan nggak enak banget, ya kan? Ilmu dijajakan seperti itu. Lebih bagus begitu, udah pada kumpul, ustadznya nggak datang atau nggak datang, ya. Jadi menjadi semakin cinta kepada ilmu, penasaran. Dulu kan seperti itu. Ada seorang pemuda dari Andalus, Spanyol. Itu mendengar kebesaran nama Imam Ahmad bin Hanbal. Bismillah mengarungi perjalanan entah berapa minggu, berapa bulan ya, sampai ke Baghdad. Sampai di Baghdad tidak bisa menemui Imam Ahmad. Setiap kali dia nanya, Imam Ahmad yang mana? Imam Ahmad yang mana? Nggak ada yang berani jawab. Ada fitnah khalqul Quran, panjang ceritanya. Nah, begitulah keadaan masa lalu yang terbaik itu. Jadi kaum muslimin ini cinta kepada ilmu, cinta kepada ibadah. Tidak seperti hari ini, bosan, muntah-muntah malahan. Mana ada, dipaksakan itu. Maka sangat-sangat tidak baik sekolah, pesantren, guru-guru agama memaksa santrinya puasa Senin Kamis, sholat duha, sholat tahajud. Nggak boleh. Ya mereka namanya murid, takut dihukum ya mau-mau aja. Begitu pulang ke rumah merdeka, udah jauh sekali. Ya boro-boro tahajud, duha, Senin Kamis, sholat berjamaah 5 waktu saja malas-malasan. Karena itu tadi terpaksa. Ya, maka yang terbaik itu dirangsang supaya cinta kepada ilmu, cinta kepada ibadah. Yang terakhir tawakal. Ya, maka sifat ibadah adalah tawakal, menghasilkan tawakal. Orang yang rajin ibadah, selalu beribadah menyembah Allah, itu enggak ketakutan. Nanti gimana nih? Lapangan kerja semakin sulit nih. Nanti gimana nih? Dolar naik terus nih, rupiah merosot terus nih.
nanti gimana nih anak-anak nih kerjaan nih, serahkan kepada Allah, betul-betul tawakal. Sudah diatur oleh Allah. Nanti anak saya dapat rezeki berapa sampai mati, sudah ada tulisannya. Ngapain takut? Sudah dijamin oleh Allah pasti dapat rezeki. Tidak ada manusia yang tidak dijamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata, apalagi manusia ya, binatang melata yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Ya. Yang tidak ada jaminan itu apa? Kalau rezeki sudah dijamin pasti. Yang nggak ada jaminannya apa? Iya, petunjuk itu nggak ada jaminan. Aku jamin kalian semua pasti dapat petunjuk, nggak ada. Aku jamin kalian semua pasti tahu mana yang hak, mana yang batil, nggak ada. Aku jamin kalian semua pasti masuk surga, nggak ada. Aku jamin kalian semua pasti berbuat baik, berbuat soleh, nggak ada. Di sinilah justru mestinya kita yang ketakutan. Ya, rezeki enggak, udah tawakal saja. Jualan bakso, jualan cendol, ya, jualan apa kayak? Berapa banyak? Dari satu gerobak jadi dua tahun kemudian jadi 4. Akhirnya juragan besar. Ini bukan 1-2. Ya, bismillah. Ya, itu saja. Ada pertanyaan?